Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini di tengah minggu yang Tuhan izinkan dan Tuhan percayakan untuk kita jalani, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi datang kepadanya, bersekutu bersama dengannya, dan mungkin buat beberapa dari kita bersama-sama dengan keluarga kita datang kepada Tuhan. Dan hari ini mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapa, ajar kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau percaya bahwa setiap hari yang Tuhan percayakan untuk kami itu adalah hari yang telah Tuhan jadikan. Terlepas dari kami bergumul, terlepas kami bersuka cita, kami mau yakin bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Dan biarlah hari ini kami datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu datang hari ini kepadamu dengan hati yang sukacita. Terlepas dari segala beban kami, tapi kami mau datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan telah menjadikan hari ini untuk kita. Dan mari kita datang bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, tapi dalam bahasa Inggris ya. This is the day that the Lord hath made. This is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya biarlah walaupun sangat singkat, tapi lagu ini mengingatkan kita bahwa hari ini hari yang Tuhan telah jadikan dan kita datang untuk bersuka cita di hadapannya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Dan biarlah dengan sukacita yang sama yang Tuhan berikan untuk kita menapaki hari-hari kehidupan kita, kita melihat bagaimana sama seperti Daud yang dia bilang kepada Tuhan seperti rusa yang haus akan aliran sungai.
Dan biarlah jiwa kita pun datang kepada Tuhan dengan hati yang sama, dengan kerinduan yang sama seperti Daud. Kita datang dan minta Tuhan melengkapi kita, mengisi lagi hati kita yang mungkin begitu banyak hal yang harus kita pikirkan dan yang harus kita kerjakan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Bahwa Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita. Dia pribadi yang mengenal kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus akan Engkau, begitupun kami datang kepadamu Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ketika kami boleh tinggal dekat dengan Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami kembali bagaimana kasih sayang Tuhan, membimbing kami, mengajar kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon biarlah sungguh Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Daniel pasal yang ke-6. Kita akan merenungkan dengan satu tema, yaitu aku dan kerohanianku. Daniel pasal 6 ini mulai ayat 1 sampai ayat 29, tapi saya akan membacakannya beberapa ayat saja. Dan kita akan membahasnya di dalam pemberitaan firman Tuhan nanti. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 saya akan membacakannya. Daniel 6 ayat 5 sampai 9, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Kemudian saya akan bacakan ayat yang ke-11 demikian. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang kehidupan orang suci atau orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan itu pasti mengundang banyak masalah. Kalau ada menteri yang jujur, yang bersih, maka dia akan menghadapi banyak kesulitan. Kalau pelajar atau mahasiswa yang jujur juga akan mengalami banyak kesulitan juga. Ini pun juga dialami oleh Daniel. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat kedua dikatakan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaan. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari orang itu. Saudara, di sini dikatakan 120 orang wakil-wakil raja di seluruh kerajaan waktu itu. Mereka akan menjaga keamanan, mereka akan menjaga kesetiaan, keutuhan daripada kerajaan itu, kemudian mengurusi orang-orang membayar pajak. Dan 120 wakil raja ini akan dibawahi oleh 3 orang pejabat tinggi, yang termasuk diantaranya adalah Daniel.
Dan kita lihat tadi bahwa Daniel adalah orang yang paling unggul. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa Daniel ini melebihi daripada pejabat tinggi dan para wakil raja. Sehingga raja kemudian bermaksud menempatkan atas seluruh kerajaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, raja bermaksud menempatkan atas seluruh kerajaan. Mungkin karena dia sudah mendengar percakapan dan kebijaksanaannya Daniel pada waktu malam Babel dikalahkan. Ya. Jadi 120 orang wakil raja dan 2 pejabat tinggi ini iri hati terhadap Daniel. Kenapa? Karena Daniel itu adalah seorang asing. Karena Daniel itu adalah seorang Yahudi yang padahal mereka itu adalah orang asli. Mereka tidak senang kepada Daniel karena Daniel itu adalah orang yang benar, orang yang jujur. Dan cukup lazim ya kalau pejabat-pejabat yang tidak benar, yang tidak jujur ini membenci dan tidak menggeser rekannya yang benar, yang jujur seperti Daniel. Nah apalagi Daniel diangkat kepada kedudukannya yang lebih tinggi. Daniel di sini dikenal dengan seorang yang berintegritas, seorang yang tidak dapat disogok dengan emas ataupun oleh hal yang lain. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh hidup sebagaimana apa adanya. Daniel seorang yang berusia sudah 80 tahun pada waktu itu. Dia adalah seorang yang teliti, seorang yang lurus dan memang tidak mudah ya bekerja sama dengan orang-orang Kristen yang seperti ini. Karena mereka senantiasa menghubungkan segala apa yang dilakukannya, pekerjaannya itu dengan firman Tuhan. Mereka bekerja dengan jujur karena ada Tuhan di dalam kehidupannya. Akibatnya orang-orang seperti ini seringkali tidak disukai, ya, tidak digeser oleh teman-temannya, dan bahkan Daniel juga tidak disukai oleh pejabat-pejabat yang lain. Kemudian para pejabat ini mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Di dalam hal pemerintahan dan sebagainya, mereka mencari-cari alasan, tetapi Daniel tidak didapati. Dia sudah berbuat yang kotor. Tidak. Kenapa? Karena Daniel itu hidup sungguh-sungguh bersih, sungguh-sungguh jujur. Mereka tidak menemukan kekotoran pada Daniel sebab Daniel hidup dengan penyangkalan diri. Dia adalah orang yang jujur, yang tidak ada yang disembunyikan. Para pejabat tinggi ini kemudian memberikan kesaksiannya kesal gitu ya. Mereka mengatakan seperti ayat kita baca tadi bahwa mereka tidak menemukan kesalahan ataupun ketidaksetiaan daripada Daniel. Karena tidak ada yang dapat dipakai untuk menyerang Daniel, maka mereka kemudian menggunakan kesalehan Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Daniel ini mempunyai satu kebiasaan yaitu berdoa 3 kali sehari gitu ya. Inilah yang dilihat oleh para pejabat tinggi, ini kemudian sebagai celah untuk menjatuhkan Daniel. Mereka hendak memakai kehidupan doa Daniel dan keseriusan Daniel terhadap Allahnya itu sebagai senjata untuk menjatuhkan Daniel. Sebab mereka tahu bahwa di dalam hal ibadahnya, bahwa Daniel tidak mungkin akan menyetop doanya. Tidak mungkin akan berhenti doanya. Jikalau mereka mungkin membuat satu tuduhan palsu bahwa Daniel sudah memasukkan tangan ke dalam laci uang kemudian mengambilnya, mereka tidak mendapati. Mungkin orang lain juga mungkin tidak percaya kepada Daniel karena integritas yang dia lakukan oleh Daniel. Satu hal yang dapat mereka lakukan adalah mereka kemudian membuat satu dakwaan atau membuat satu rencana menjatuhkan Daniel dengan kesalehan Daniel. Kemudian mereka datanglah kepada Darius, mereka mulai menceritakan, membujuk Darius itu melarang penetapan untuk berdoa kecuali kepada Raja Darius selama 30 hari. Dan Darius selama 30 hari akan menjadi dewa gitu ya. Kenapa? Ketika Darius melihat hal ini, wah ini adalah satu keuntungan bagi Darius. Kenapa? Karena mungkin dia melihat bahwa bisa saja dia dapat mempersatukan kerajaannya. Ya, mungkin orang mencoba selama 30 hari
berdoa, menyembah sama dia, kemudian akhirnya meneruskan kebiasaan itu. Para pejabat tinggi ini dan wakil raja ini kemudian pergi menghadap raja bahwa mustahil bagi Daniel untuk tidak berdoa 30 hari. Gitu ya. Sehari aja adalah sesuatu yang tidak mungkin, apalagi 30 hari. Saudara, kita melihat bahwa kehidupan yang suci, satu kerohanian daripada Daniel ini begitu luar biasa. Kita melihat bahwa kehidupan yang suci pasti akan menimbulkan satu konflik di dalam dunia ini. Daniel yang jujur, bersih, rajin berdoa, ternyata tidak menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Saudara, kita lihat kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita. Jika Bapak Ibu Saudara mengikuti gaya hidup dunia ini, mungkin yang berdosa, mungkin pasti Bapak Ibu Saudara tidak banyak menghadapi masalah. Mungkin bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya. Namun ketika kita hidup berbeda, mengikuti standar Alkitab, mengikuti standar Allah, pasti kita tidak akan juga disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berbeda, kita mengikuti firman Tuhan, mungkin banyak orang yang akan memelototi kita. Banyak mata kejengkelan dari orang-orang tidak percaya. Kalau saudara tidak mau mencontek, saudara tidak mau menjiplak, saudara tidak mau menyuap, maka saudara akan dianggap sebagai orang-orang yang berbeda, orang-orang yang mungkin yang gila mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya, dan mungkin akan dijatuhkan oleh orang lain. Ketika kehidupan saudara jujur itu mungkin dianggap mengancam kehidupan orang lain. Jadi saudara, hidup yang suci itu mengundang masalah. Namun apakah berarti saya kompromi saja? Tentu saja tidak. Daniel ini meskipun dia menghadapi masalah, meskipun dia karena kesalehannya, tetapi dia tidak mau kompromi. Sehingga ketika Daniel mengetahui bahwa ketetapan itu telah ditandatangani, dia segera pulang ke rumah dan berdoa. Saudara, dia bertindak seperti yang biasa dia lakukan. Dia tidak peduli terhadap hukum media Persia yang melarangnya. Firman Allah lebih dipatuhi daripada hukum-hukum media Persia itu. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah Daniel mendengarkan ketetapan itu, kemudian Daniel berdoa, ya, hari itu adalah hari yang tidak ada bedanya dengan hari-hari yang biasa dia lakukan ketika dia berdoa. Kita bisa membayangkan beberapa pemikiran yang mungkin menyerang Daniel, ya. Penetapan itu tidak berdoa itu hanya berlaku 30 hari. Kalau dia tetap berdoa, maka musuhnya pasti akan menang gitu ya. Dia akan ditangkap oleh musuhnya dan musuhnya akan menang. Tapi kalau dia berhenti berdoa selama 30 hari atau berdoa secara sembunyi-sembunyi saja, maka niat jahat mereka akan gagal dan dia menang. Tentu Tuhan juga mengerti dilema ini kan. Bukannya lebih bijaksana berhenti berdoa untuk sebentar saja supaya tetap dapat hidup menjadi saksi Tuhan? Atau mungkin dia tetap berdoa seperti biasa namun jangan di tempat yang terbuka, yang biasa dilihat orang. Tapi lebih baik di tempat di mana dia tidak bisa dilihat orang. Boleh jadi pemikiran seperti itu sempat terlintas dalam pikiran Daniel. Atau mungkin juga Daniel sama sekali tidak punya pemikiran seperti itu. Dia sudah setia kepada Tuhan lebih daripada 70 tahun. Dan tidak mungkin kalau sekarang dia kemudian berubah setia. Maka demi didengarnya Daniel, bahwa surat itu sudah diperintah, itu sudah ditandatangani, maka dia pergi ke rumah dan pergi ke kamar atasnya, tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, dan di situ dia mulai berdoa serta memuji Allah. Saudara, di sini kita lihat bahwa tidak ada kompromi sedikit pun yang dilakukan oleh Daniel. Kita sekarang ini mungkin sangat pandai membuat alasan ya untuk mengkompromikan iman kita. Barangkali kalau ada orang yang ditangkap polisi gitu ya sudah suap aja lah demi kelancaran gitu ya. Atau ketika makan di depan orang-orang yang tidak percaya gitu ya, berdoa sajalah dalam hati, enggak usah tutup mata, sedikit kompromi lah.
Atau mungkin kalau orang mengatakan semua agama sama saja kan? Baik agama Kristen maupun agama yang lain kan sama saja. Mungkin ada orang Kristen yang diam, menjaga hubungan baik, ya sedikit kompromi lah. Saudara, Daniel tidaklah seperti itu, dia sama sekali tidak kompromi, dia tidak berdoa secara sembunyi-sembunyi. Jadi Daniel diperhadapkan pada satu pencobaan untuk kompromi di dalam hal berdoa. Namun secara terang-terangan di sini menyatakan imannya walaupun resikonya dimasukkan ke dalam gua singa. Satu hari 3 kali dia berlutut untuk berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Daniel adalah satu sejarah peperangan sebenarnya. Peperangan apa? Peperangan yang besar yang terus berlangsung antara kerajaan dunia dengan kerajaan Allah. Antara setan dengan Kristus. Ketika para pejabat hendak menjatuhkan Daniel, mendiskreditkan dia, para pejabat ini memikirkan jabatan untuk mereka. Tetapi setan berbeda. Setan mau membuat Daniel untuk berhenti berdoa. Setan tidak peduli apakah Daniel tetap terus menjadi Perdana Menteri atau tidak. Tetapi setan hanya tertarik untuk membuat Daniel untuk berhenti berdoa. Saudara, mujizat yang terbesar dari Daniel 6 ini adalah bahwa Daniel terus berdoa meskipun ada bahaya. Dia tidak mengenal adanya kompromi itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Seringkali jadwal doa kita diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita seringkali kurang mementingkan masalah doa. Mengapa ini bisa terjadi? Ini adalah masalah ketaatan kita kepada Allah. Mengapa kita tidak taat kepada Allah? Mungkin karena kita seringkali kompromi terhadap hal-hal yang lain. Akibat tidak mengenal kompromi ini, Daniel mengalami beberapa hal. Yang pertama, Daniel dilaporkan oleh pejabat yang membencinya supaya dia dilemparkan ke gua singa. Tetapi setelah mengetahui bahwa Daniel tetap berdoa setiap hari, maka para pejabat itu mulai bergegas-gegas menuju ke tempat Daniel dan mereka membuktikan laporan ini. Dan pejabat ini bukanlah orang-orang yang biasa, tetapi mungkin mereka adalah orang-orang elit, orang-orang berpendidikan tinggi. Mungkin orang-orang ini berjumpa dengan orang-orang yang lain dan mereka bertanya, Bapak mau kemana? Kok tergesa-gesa? Mau makan? Tidak. Mau cepat-cepat mandi? Tidak juga. Lalu kemana? Kami mau pergi menangkap orang yang sedang berdoa. Begitu ya. Saudara, ketika mereka melihat Daniel sedang berdoa, kemudian mereka melaporkan kepada Raja Darius. Dan Raja Darius mendengarkan bahwa Daniel itu tidak mengindahkan ketetapan yang dikeluarkan, maka raja ini sangat sedih hatinya. Raja menyesali kebodohannya yang sudah dilakukannya, dan dia berusaha mencari jalan keluar untuk melepaskan Daniel. Namun, Darius sudah terperangkap dalam jerat yang dibuatnya sendiri. Raja telah kehilangan kebebasannya di Babel karena kesombongannya telah memperbudak dia. Saudara, kebebasan itu apa? Kebebasan itu adalah kondisi pikiran sebenarnya. Daniel adalah orang yang bebas seperti burung. Kita lihat Petrus. Petrus di dalam penjara dapat tidur pulas sampai malaikat datang menjumpai dia. Daniel mengetahui bahwa Allah dapat mengatupkan mulut-mulut singa itu jika dia menghendaki menyelamatkan pelayannya. Saudara, semua usaha yang dilakukan oleh Darius itu tidak mampu untuk membebaskan Daniel. Sampai akhirnya kemudian dia berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya melepaskan engkau. Itu di dalam ayat yang ke-16. Saudara, bagaimanakah Daniel diselamatkan? Dua jawaban yang diberikan kepada kita. Ya, yang pertama ketika kita baca di dalam Ibrani 11 dikatakan bahwa karena iman Daniel mengatupkan mulut singa. Kebenaran ini juga dimiliki dasar di dalam kitab Daniel pasal yang 6 ayat 24 bahwa Daniel tidak luka-luka karena dia percaya kepada Allah. Saudara, Daniel percaya bahwa jika Allah tidak menghendaki, maka dia tidak akan dimangsa oleh singa-singa itu.
Dia juga percaya bahwa Allah sanggup merubah insting hewan yang buas itu menjadi kucing yang jinak. Sehingga dengan keyakinannya yang penuh dia masuk ke dalam gua singa itu. Saudara, Daniel mengetahui bahwa dia tidak sendiri. Ada pelindung yang berkuasa yang menyertai dia. Pada saat kita teguh memegang kebenaran firman Tuhan, tidak kompromi, maka percayalah bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara, alasan yang kedua kemudian bahwa Daniel diselamatkan oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan. Dan satu malaikat diutus dengan tugas khusus. Mungkin Tuhan berkata bahwa pergilah ke Babel. Di sana ada hambaku yang setia, Daniel yang akan dilemparkan ke gua singa. Katupkanlah mulut singa. Dan malaikat kemudian dengan cepat terbang melakukan perintah daripada Allah. Saudara, tentu saja dua alasan ini tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena doa yang penuh dengan keyakinan, doa yang penuh dengan kepercayaan akan memberikan campur tangan ilahi itu. Ketika Petrus di dalam penjara, jemaatnya mendoakannya dan malaikat melepaskan Petrus. Hal yang menarik dari ayat ini bukanlah masalah kelepasan dari gua singanya sebenarnya. Hal yang menarik dari ayat ini adalah tentang kepercayaan Daniel itu kepada Allah. Allah tidak selalu melepaskan hambanya yang setia daripada bahaya. Kenapa? Karena kita lihat ya, banyak orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya juga, itu juga mengalami penderitaan, bahkan mati. Banyak orang-orang Kristen pada zaman Nero, mereka adalah orang-orang yang sungguh setia. Mereka akhirnya mati juga dimakan oleh singa. Mati juga disalibkan dan sebagainya. Tapi saudara, yang di sini yang paling menarik adalah bukan masalah tentang kelepasannya dari gua singa, tetapi tentang kepercayaan Daniel ini kepada Allah. Allah tidak selalu melepaskan hambanya yang setia dari bahaya. Lepasnya dari Daniel dari gua singa merupakan satu pengecualian. Kenapa saudara? Karena jika dengan matinya seorang yang setia itu lebih memuliakan Allah, maka pelayan demikian tidak akan dilepaskan. Ya. Jika dengan matinya seorang yang setia, orang yang percaya itu lebih memuliakan Allah, maka orang itu atau pelayan itu tidak akan dilepaskan. Tetapi jika kelepasannya itu akan memuliakan Allah, lebih memuliakan Allah, maka orang itu akan dilepaskan. Jadi saudara, ketika kita berdoa, menaikkan doa, saudara berdoalah, Tuhan bukanlah untuk kepentinganku, apakah saya mati atau hidup, mengasihi dan melayani adalah bagianku. Saudara, lepasnya Daniel dari gua singa membuat Raja Darius ini kemudian mengirimkan perintah kepada seluruh wilayah kekuasaannya untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup. Ini menjadi satu hal yang sangat lebih memuliakan Allah. Oleh karena peristiwa Daniel ini kemudian kepercayaannya membawa nama Allah kemudian boleh ditinggikan. Karena Daniel tidak kompromi, maka dia mengalami penyertaan daripada Allah. Dan yang demikian itu dia alami secara nyata ketika di dalam gua singa. Saudara, melalui Daniel ini kita belajar satu hal, bagaimana iman itu memegang peranan yang sangat penting untuk menantang arus dunia ini. Untuk tidak kompromi walaupun sesaat pun. Saudara, bagaimana dengan iman kerohanian kita? Apakah kita adalah orang yang mudah kompromi terhadap dosa, terhadap arus dunia ini? Ataukah kita sudah meneladani seperti Daniel pun juga tetap teguh percaya kepada Tuhan, tidak kompromi, dan dia tetap menjaga kerohaniannya itu, dan hidupnya sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara itu percaya sungguh-sungguh dengan segala masalah-masalah yang kita hadapi, dengan segala kondisi Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa hidup kita itu dapat menjadi berkat dan boleh memuliakan nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur melalui teladan yang dilakukan oleh Daniel. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Dia sungguh-sungguh melakukan yang menjadi iman percayanya Tuhan, sehingga hidupnya boleh memuliakan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan menjadi Daniel masa kini. Di dalam kehidupan kami menghadapi masalah-masalah yang ada, tantangan-tantangan yang ada. Tuhan, biarlah kami tetap tidak kompromi, tetapi sungguh-sungguh memegang iman percaya kami. Hidup kerohanian kami Tuhan boleh dibangun hari demi hari. Dan Tuhan boleh menyatakan satu kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh melandasi hidup kami dan sungguh kami menjadi orang-orang yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Melalui Daniel kita belajar bagaimana kita menjaga relasi dengan Tuhan dalam situasi apapun termasuk di dalam menghadapi tantangan. Dan kita juga bersyukur pada hari ini kita akan berdoa. Kita akan memohon kepada Allah untuk setiap pokok doa kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita mau bersama-sama bersujud merendahkan diri, mencari wajah-Nya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah.
Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun tuh kepada Tuhan atas dosa kita dan dosa bangsa kita. Mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan dan tidak menjaga relasi kita dengan Tuhan. Bila kita mau belajar seperti Daniel yang menjaga relasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seperti pujian ini ya Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan untuk bangsa kami, di mana secara komunal kami berdosa kepada Tuhan. Banyak hal yang terjadi di bangsa kami yang itu menjauhkan kami dari Engkau. Ampuni ya Tuhan, berbelas kasihan. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa kami ya Tuhan. Karena dosa-dosa kami menjauhkan kami daripada Engkau. Ya Tuhan, ampunilah segala pelanggaran kami. Ampuni ketika kami mencari Tuhan hanya situasional, hanya ketika kami sulit. Ampuni ya Tuhan, ketika kami tidak menjaga relasi kami dengan Engkau. Kami tidak seperti Daniel, yang dalam situasi apapun dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia tetap berdoa dan mencari Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar kerohanian kami tidak selalu di atas. Ada saat-saat kami jauh. Kiranya Tuhan yang boleh menarik kami kembali untuk kembali kepada Tuhan. Dekat kembali dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa. Kita meminta kepada Tuhan supaya kita terus memiliki kerinduan untuk mencari kebutuhan rohani. Tidak hanya melalui khotbah-khotbah Bapak Ibu Saudara, tetapi mungkin di antara Bapak Ibu juga perlu melibatkan dalam KTB, PA, menghubungin hamba Tuhan bagaimana bisa memiliki kelompok kelompok kecil, saat teduh dan hal-hal yang lain, sehingga kita boleh menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam situasi pandemik ini di mana kami jarang bertemu dengan saudara-saudara seiman tidak seperti dahulu, tapi biarlah itu tidak mengurungkan kerinduan kami untuk mencari Engkau, baik melalui persekutuan-persekutuan yang diadakan di gereja, melalui ibadah, melalui saat teduh, melalui KTB, PA, ataupun yang diadakan di tempat kerja ataupun di kampus kami. Kiranya kami juga boleh punya kerinduan untuk memiliki komunitas yang membangun satu sama lain. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap menjaga kerohanian kami sekalipun dalam situasi pandemik ini. Biarlah kami tidak lengah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk live streaming yang diadakan setiap hari Minggu. Ada hamba Tuhan dan juga aktivis ya, pelayan Tuhan yang datang secara terbatas. Kiranya Tuhan menolong juga perekaman mandiri ibadah pemuda, kemudian Zoom remaja, komisi-komisi yang lain, pasutri dan sebagainya. Rekaman sekolah minggu di gereja baik secara mandiri maupun di gereja. Kiranya kita berdoa bagi setiap rekaman maupun live streaming yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih diberikan media, teknologi yang ada sehingga kami bisa bertemu secara virtual. Ataupun kami juga masih bisa beribadah ya Tuhan. Karena mungkin ada saja gereja-gereja yang pandemik ini mungkin kekurangan alat untuk bisa mengadakan ibadah secara online. Ataupun berinteraksi dengan sesama saudara seiman. Tuhan, kami bersyukur kalau setiap komisi kami masih bisa berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan setiap ibadah live streaming, baik dalam ibadah KU maupun dalam komisi-komisi ya Tuhan, supaya Engkau terus memberkati setiap hamba Tuhan maupun aktivis yang melayani. Dan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kelancaran ketika mengadakan live streaming atau rekaman. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk bangsa kita. Kita bersyukur untuk proses vaksinasi yang dilakukan. Kita bersyukur pemerintah sudah menjalankan hingga sekarang. Kita berdoa untuk kelancaran dan juga supaya tepat sasaran. Ada komunikasi yang baik antara pusat dan daerah. Kita juga berdoa supaya target dari 180-an juta orang yang divaksin itu bisa terpenuhi. Kita juga berdoa supaya vaksin itu bisa efektif dan tidak ada efek samping yang serius pasca vaksinasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk vaksin yang sudah tiba, bahkan sudah didistribusikan ya Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memberkati tenaga medis dan juga masyarakat, diberikan kesiapan hati. Kami juga bersyukur untuk antusiasme dari masyarakat, supaya Tuhan yang boleh menolong proses untuk vaksinasi ini, supaya boleh berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala yang berarti, dan Engkau memberkati komunikasi antara pemerintah pusat sampai daerah, supaya setiap rakyat juga mendapatkan, supaya target vaksinasi boleh tercapai. Kami juga menyerahkan untuk vaksin yang baru yang akan datang. Engkau yang boleh menolong supaya proses vaksinasi untuk vaksin yang selanjutnya boleh dapat dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami yang sudah divaksin ya Tuhan, bila Engkau boleh menolong supaya tidak ada efek samping yang serius. Dan biarlah vaksin ini Engkau pakai ya Tuhan dalam kekebalan tubuh setiap masyarakat, sehingga kami boleh lebih efektif lagi, lebih siap lagi untuk menjalani masa-masa pandemik yang tidak mudah ini. Berkati ya Tuhan setiap pemerintah, tenaga medis dan masyarakat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa juga supaya setelah vaksinasi ini masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Karena sekalipun vaksin telah ada dan sudah divaksinasi, virus mungkin masih ada di mana-mana. Jadi biarlah kita berdoa untuk kesadaran masyarakat supaya tetap menjaga. Sehingga itu juga untuk menolong orang lain juga untuk tidak terkena virus ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk masyarakat yang sudah divaksin supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Biarlah dengan tubuh mereka divaksin bukan berarti mereka akan berleha-leha dan ceroboh, tetapi kiranya mereka juga diberi kesadaran untuk menjaga, karena kami tahu ya Tuhan vaksin ini, virus ini juga masih ada di mana-mana. Tuhan, biarlah masyarakat dengan kesadarannya sendiri boleh menjaga dirinya dan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita juga akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mungkin Bapak Ibu apabila nyaman bisa berlutut ya, mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa untuk relasi dengan Tuhan, mungkin keluarga, pasangan, pekerjaan, studi, masa depan, atau hal yang lain-lainnya. Mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong kami, kalau Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu, bahkan kami juga sudah berdoa. Kiranya Tuhan doa-doa ini Engkau dengar dan Engkau jawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyanyikan pujian sebagai rasa syukur kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah doa hari ini yang boleh kami lakukan. Dan biarlah sungguh Tuhan di tengah kehidupan kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah segala pergumulan kami saat ini Tuhan, kami senantiasa iman kami, kerohanian kami boleh bertambah hari demi hari. Tolonglah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, dan sungguh kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.